Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Rini Salpiah, NPM 223111013, kelas SI 22CDX. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai percabangan dan juga fungsi. Untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Oke, di sini ada pengertiannya, yaitu percabangan adalah suatu struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat menjalankan berbagai blok kode sesuai dengan hasil evaluasi dari kondisi yang diberikan. Adapun tujuan percabangan itu ada tiga, yaitu mengontrol alur eksekusi program, membuat program dapat beradaptasi dengan berbagai input dan situasi, serta meningkatkan fleksibilitas dan interaktivitas program. Jenis percabangan itu ada empat. Pertama itu ada percabangan tunggal, lalu ada percabangan ganda, ketiga ada percabangan majemuk, dan yang terakhir ada percabangan bersarang. Nah, percabangan tunggal ini memeriksa satu kondisi. Adapun percabangan ganda itu memeriksa dua kemungkinan atau dua kondisi, di mana pilihan kondisinya itu benar atau salah. Kemudian ada percabangan majemuk, yaitu memeriksa lebih dari dua kondisi, dan juga percabangan bersarang, yaitu percabangan yang ada di dalam percabangan lainnya. Maksudnya percabangan bersarang ini dia tuh ada cabangnya lagi gitu, bercabang-cabang jadinya. Oke, di sini ada fungsi. Fungsi. Pengertian mengenai fungsi. Fungsi itu adalah blok kode yang dapat dipanggil oleh bagian lain dari program. Nah, fungsi dapat menerima input, melakukan operasi tertentu, serta mengembalikan output. Fungsi if else itu digunakan untuk mengeksekusi sekelompok pernyataan. Jika kondisi tertentu terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi kelompok pernyataan lainnya jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Kemudian ada fungsi switch case, yaitu digunakan ketika memilih banyak kondisi berbeda yang ingin diuji dengan lebih efisien daripada menggunakan serangkaian pernyataan if-else yang panjang. Ini memungkinkan eksekusi langsung dari salah satu dari berbagai blok kode berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Namun, beberapa bahasa seperti Python tidak memiliki switch case secara bawaan, sehingga alternatifnya biasanya menggunakan if-else atau dictionary mapping. Nah, ini adalah contoh percabangan tunggal. Nah, di sini ada program untuk memilih makanan berdasarkan input pengguna. Di sini kita membuat label untuk masukkan pilihan. Lalu, jika pilihan menggunakan pengguna adalah satu makanan, maka di sini kita bisa pilih statementnya itu milih makanannya. Namun jika tidak milih satu, maka itu milih minumannya, gitu. Nah, di sini adalah percabangan ganda, di mana pada program ini memungkinkan pengguna untuk memilih makanan dan minuman secara terpisah. Nah, di sini kita bisa memilih makanan dan dua minuman. If satu, maka dia akan memilih makanan. Nah, makanannya itu bisa ayam goreng, nasi goreng, atau jika dia memilih yang lainnya maka nggak ada gitu, valid, tidak valid. Kemudian jika dia milih dua itu untuk memilih minuman, nah ntar dia dipilih lagi tuh, kalau dia udah milih dua itu nanti dia bakal mengeksekusi pilihan. Apakah dia mau pilih teh hangat, es teh. Nah, jika dia tidak memiliki keduanya, maka ya tidak valid juga atau tidak terdeteksi. Jadi toko ini hanya menyiapkan ayam goreng, nasi goreng, teh hangat, dan juga es teh. Terus tuh jika tidak milih ke semua keempat-empat ini, pokoknya nggak milih yang ada di dalam ketentuan, nah maka dia tidak bisa membeli apapun, tidak bisa memilih apapun.
Nah, di sini adalah percabangan majemuk. Di sini ada program untuk memilih jenis minuman berdasarkan kode input. Nah, di sini ada masukan kode minuman, di mana satu itu untuk teh hangat, dua untuk es teh, dan juga tiga untuk kopi. Jadi kalau kita klik ini satu, maka dia bakal pilih teh hangat gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini ada fungsi if else, yaitu program untuk memilih makanan dan minuman berdasarkan input pengguna. Nah, jadi di dalam program ini menampilkan fungsi switch case secara umum. Nah, fungsi pertama ini ada pilihan menu, di mana fungsi ini meminta pengguna untuk memilih menu utama. Nah, satu itu untuk makanan, dua untuk minuman. Input pengguna kelak akan disimpan dalam variabel pilihan. Nah, di sini jadi nyimpannya. Lalu di fungsi kedua itu ada pilih minuman. Yang pertama untuk ayam goreng, yang kedua untuk nasi goreng. Nah, pilihan pengguna dicocokkan dengan dictionary minuman DIK. Lalu, setelah semua sudah dipilih, di sini ada pemanggilan fungsinya. Nah, di sini ada fungsi switch case, di mana hampir sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sini ada return makanan di kini. Nah, return makanan di kini ini dia digunakan untuk mengembalikan pesanan pilihan minuman jika tidak valid. Nah, dictionary ini berfungsi sebagai simulasi struktur switch case. Kunci dictionary kunci dictionary-nya adalah angka satu untuk makanan dan dua untuk minuman. Sementara nilainya adalah fungsi terkait pilihan makanan atau minuman ini. Lalu ada logika pemrosesannya. Di sini ada pilihan get ini untuk jika pilihan valid, fungsi yang sesuai dipanggil dan hasilnya ditampilkan. Jika tidak valid, maka digunakan untuk menampilkan pesan default atau pesanan pilihan tidak valid. Lalu pemanggilan fungsi, maka di Enter akan memanggil fungsi yang telah dipilih, program yang telah dijalankan sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, penyampaian dari saya. Maaf karena banyak kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.